Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Wasti I.S. Uktolsea Magani. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setia yang besar atas kita. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama dengan keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, dan serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Mazmur. Mazmur pujian saat ini yang akan kita baca terambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat dipersilakan duduk. Siramilah
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam pemberitaan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan hingga malam hari ini. Kami boleh duduk bersama di dalam keluarga kami masing-masing untuk kembali menghayati persekutuan dengan Tuhan dan hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon karuniakanlah Roh Kudus-Mu dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, agar dengan tuntunan Roh Kudus itu kami bukan hanya mengerti akan firman Tuhan, namun melakukannya dalam keberadaan hidup sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 40 yang mengatakan, "Maka kata mereka kepadanya, 'Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga.' Maka kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia.' Maka kata mereka kepadanya, 'Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa.' Kata Yesus kepada mereka, 'Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah keluarga di tahun 2021, dan kita tetap bersyukur bahwa pemeliharaan kasih Tuhan terus nyata bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan kita pada malam hari ini mengawali dari seluruh kegiatan pelayanan kita di tahun 2021 ini, tentunya menjadi satu harapan baru, menjadi satu kekuatan dan semangat di dalam melaksanakan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Nah, saudara, dalam kehidupan kita dan terutama dalam kehidupan beriman, seringkali kita masih menunggu atau kita masih mencari apa tanda kasih Tuhan bagi kita. Apa bukti Tuhan begitu peduli dalam kehidupan kita? Dan seringkali juga tanda atau bukti kepedulian Tuhan itu
selalu kita ukur dalam ukuran kita. Artinya kita melihat bahwa ketika sesuatu peristiwa besar terjadi atau terjadi satu mujizat yang luar biasa, kita menganggap bahwa itulah tanda bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan peduli dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan kita pada malam hari ini juga menggambarkan tentang bagaimana sebagai manusia. Dalam pembacaan kita, kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara keseluruhan dalam Yohanes pasal 6, di situ digambarkan banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan banyak orang yang mengikuti Yesus karena berbagai mujizat, berbagai perbuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, sehingga mereka mengikuti Yesus dimanapun Yesus berada. Namun kemudian Tuhan Yesus mau katakan bahwa mereka hendaknya mengikuti Yesus bukan karena persoalan melihat sebuah mujizat yang besar sebagai tanda bahwa Allah itu ada dan berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan ketika di dalam percakapan dengan para orang-orang yang mengikutinya, khususnya orang-orang Yahudi yang selalu bertanya tentang tanda atau bukti bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Allah. Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya setiap orang yang menerima dan makan dari roti sorgawi, dialah orang yang tidak akan pernah mengalami kelaparan juga bahkan kehausan. Dan orang-orang itu masih bertanya, bagaimanakah buktinya? Apakah yang dilakukan sehingga menandakan bahwa Allah itu ada, berkuasa, dan sangat peduli dalam kehidupan umat manusia? Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa bukan persoalan makanan yang secara jasmani, bukan hanya makanan di mana Yesus katakan makanan yang diterima oleh bangsa Israel ketika berjalan bersama-sama dengan Musa. Mereka menerima roti atau mana dari sorga, lalu kemudian mereka kenyang, mereka mendapatkan kebutuhan jasmani. Tapi Yesus katakan bukan karena Musa, umat Allah atau bangsa Israel dapat merasakan ketentraman, kesejahteraan, tetapi bukti kasih Allah. Nah, di sini Yesus mau katakan bahwa ketika mereka atau orang-orang yang mengikuti Yesus menerima Yesus sebagai roti hidup, maka mereka inilah yang akan menerima berbagai berkat kebaikan, akan mendapatkan kekenyangan, bukan saja kekenyangan secara jasmani, tetapi terutama kenyang secara iman atau rohani. Di sini Yesus mau mengungkapkan identitasnya sebagai yang diutus oleh Allah, dan dialah Allah sendiri yang menjadi manusia. Itulah sebabnya di dalam pembacaan kita Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan perkataan Yesus dalam ayat 35 ini. Akulah roti hidup. Yesus mau katakan, Yesus itulah roti kehidupan. Dan barang siapa datang kepadaku, artinya barang siapa yang mau datang kepada Yesus, barang siapa yang selalu rindu untuk berjumpa dan juga bersekutu dengan Tuhan, maka dikatakan ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, artinya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai roti kehidupan itu, maka kita pun tidak akan mengalami kehausan lagi. Artinya apa? Setiap orang yang selalu rindu mencari Tuhan, bersekutu dengannya, maka dia akan dikenyangkan dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal secara jasmani atau materi, tetapi paling utama adalah dikenyangkan di dalam rohani dan iman percaya. Karena dengan iman dan rohani yang selalu dikenyangkan oleh Tuhan, maka dia akan mampu menghadapi segala tantangan dan pergumulan kehidupannya, betapapun itu berat. Dan ia bisa melihat bahwa itulah tanda Allah di dalam Yesus Kristus selalu hadir dan juga mencukupkan segala yang dibutuhkan. Yesus mau katakan kepada orang-orang banyak saat itu atau orang Yahudi yang meminta tanda bahwa Yesus itulah yang diutus oleh Allah. Apabila mereka ingin mengetahui tentang Allah yang memelihara, lihatlah Yesus.
Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dikatakan mereka inilah yang menjadi milik Yesus, milik Allah, di mana Yesus dipercayakan untuk menjaga orang-orang ini, menjaga setiap kita yang percaya kepada Kristus, melindungi kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan membuang setiap kita yang mau datang kepadanya dan percaya kepadanya. Karena misi yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus yang menjadi manusia adalah Dia tidak ingin setiap manusia terhilang dan binasa. Karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia ingin supaya kita pun dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua ingin menjadi milik Kristus, dan kita ingin juga mengambil bagian dalam kebangkitan di akhir zaman. Tapi tentunya ada hal yang harus kita lakukan, yaitu merespon panggilan Tuhan. Kalau malam hari ini kita kembali dikumpulkan Tuhan dalam persekutuan di rumah kita masing-masing, dan pada saat-saat selanjutnya, biarlah itu terus kita lakukan. Kita bangun kehidupan kita karena kita merasa kita butuh roti kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Tanpa roti kehidupan kita tidak akan kuat menghadapi setiap tantangan dan juga pergumulan di tengah dunia. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah lahir, Yesus sudah hidup, memberikan dan menyatakan karyanya. Dia mati, tapi Dia bangkit. Itu sebuah pengharapan baru bagi kita bahwa Tuhan Yesus tidak ingin kita terhilang. Tuhan Yesus tidak ingin kita binasa, tapi Dia ingin kita semua selamat. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa kehidupan pribadi kita bawa seluruh anggota keluarga kita untuk selalu hidup di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita selalu beribadah, kita bersama-sama membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan. Karena dengan komunikasi yang erat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan roti hidup itu, maka kita dikatakan firman Tuhan tidak akan lagi merasa kelaparan ataupun kehausan. Karena apapun yang kita butuhkan selalu Tuhan berikan tepat pada waktunya. Maka mari dengan penuh keyakinan iman, kita selalu melihat hanya kepada Yesus Kristus, Sang Roti kehidupan itu. Mari kita selalu memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak dapat beribadah datang ke gedung gereja, tetapi di rumah kita masing-masing, di hati kita, ketika kita datang memanggil nama Tuhan, maka Dia selalu ada untuk kita. Maka mari tetap kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun kondisi kehidupan kita, mungkin kita merasa kekurangan, tapi ingat, kita punya Tuhan. Yesus Kristus, Dialah bukti, Dialah tanda bahwa Allah hadir dan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai, menguatkan, dan biarlah kita tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Nya. Amin. Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kekuatan firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus,
yang memiliki misi untuk membawa keselamatan bagi isi dunia ini. Dan teristimewa bagi setiap kami yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai roti kehidupan, sebagai sumber keselamatan yang kekal. Biarlah kami akan tetap menjadi milik Engkau ya Bapa, dan kami tidak akan terhilang oleh karena berbagai kenikmatan duniawi. Ajar kami untuk selalu setia dan taat kepadamu Bapa. Ajar kami untuk selalu rindu untuk membangun persekutuan denganmu ya Bapa. Untuk selalu mencari hanya kepada Engkau sebagai roti kehidupan kami. Ya Bapa, kami percaya Engkau juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau tidak akan menyia-nyiakan kami. Tapi biarlah terus kami merespon panggilan Tuhan dengan kesetiaan, dengan selalu mengucap syukur bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan begitu nyata. Hal-hal yang paling kecil sekalipun itu sebagai tanda bahwa Tuhan hadir untuk kami. Biarlah kami tidak mengukur kehadiran Tuhan lewat perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang besar atau mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi ketika kami boleh tetap hidup, kami masih kuat, kami masih bisa bernafas, itu sebagai bukti tanda cinta kasih Allah bagi kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami, seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 6, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Malam hari ini ketika kami memulai seluruh kegiatan atau peribadahan maupun seluruh pelayanan persekutuan, kesaksian, bahkan pembinaan di tahun 2021, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah di awal tahun 2021 ini kami memiliki komitmen yang kami perbaharui untuk selalu setia datang beribadah kepadamu. Kami akan mengajak seluruh anggota keluarga kami untuk beribadah dan duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, firman-Mu yang akan membentuk dan membaharui iman percaya kami hari demi hari. Berkati seluruh warga jemaat dalam setiap masalah pergumulan, berkati keluarga kami masing-masing dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak terkatakan, tetapi Tuhan tahu apa yang sedang kami alami. Kami berdoa Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka cita. Kami mohon Tuhan kekuatan dan semangat bagi kami yang saat ini mungkin sedang patah semangat. Tidak ada lagi pengharapan oleh karena tekanan-tekanan hidup. Bahkan oleh karena situasi kondisi pandemi COVID-19 yang membuat kami tidak lagi merasa memiliki kekuatan menjalani hari esok. Tapi kami selalu dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus, Dialah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Bapa untuk seluruh kegiatan pelayanan di tengah jemaat-Mu ini, GPIB Jemaat Cipecang. Biarlah semua itu boleh terlaksana dalam kehendak Tuhan, dalam keinginan Tuhan, bukan dalam kehendak kami sebagai manusia. Berkati seluruh pelayan-pelayan jemaat-Mu, baik pendeta, diakan, penatua, dan juga unit-unit misioner, ke-6 pelkat, komisi-komisi, panitia, satuan tugas, bahkan seluruh kami dengan berbagai karunia dan talenta yang dipercayakan kepada kami, agar kami memberi yang terbaik untuk membangun jemaat ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetap tiada hentinya kami memohon agar pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Bahkan Tuhan berkati pada saat ini pemerintah dalam upaya untuk pengadaan dan melaksanakan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami juga memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga keselamatan bukan hanya diri kami sendiri, tapi bagi banyak orang. Sehingga kami pun akan menyukseskan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah di dalam upaya menangani pandemi COVID-19 ini. Berkati setiap mereka yang turut menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ini. TNI, Polri, bahkan seluruh pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah berupaya untuk memberikan satu kehidupan yang aman, tentram, dan juga kesejahteraan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan banyak hal, mungkin juga mengalami gempa bumi di sana-sini. Tuhan, kuatkan iman percaya kami bahwa Engkaulah mengatasi segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia saat ini.
Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau tetap terus sebagai pencipta dan juga pemelihara akan memberikan yang terbaik khususnya bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia ini. Ya Bapa di surga, kehidupan kami di hari esok, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi biarlah kami berusaha mengisi hari kehidupan dengan seturut kehendak Tuhan. Kami akan menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat, kami akan berkarya, kami akan berbakti demi kebaikan sesama kami sebagai wujud tanda syukur atas semua anugerah dan berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Segala kekuatan kami, daya kami hanya ada di dalam Tuhan. Dan biarlah kami selalu berseru hanya kepada Engkau sebagai satu-satunya roti kehidupan kami. Inilah doa, permohonan dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 30 ayat yang kelima yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak untuk kami bacakan rangkuman warta dalam satu minggu ini.
Yang pertama, pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat untuk ibadah hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 pada ibadah pukul 6 WIB, dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Ibadah pada pukul 9 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 4. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, Sidang Majelis Jemaat SMJ Triwulan ketiga 2020-2021 akan dilaksanakan sidang majelis jemaat pada hari Minggu 24 Januari 2021 pukul 11 WIB sesudah ibadah Minggu jam kedua bertempat di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Warta ini sekaligus menjadi undangan. Demikian untuk menjadi perhatian. Yang ketiga, Komisi Pelayanan Kedukaan. Diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat untuk melunasi iuran pelayanan kedukaan tahun 2019 serta membayar iuran tahun 2020. Apabila tidak membayar iuran selama 6 bulan secara berturut-turut tanpa alasan atau pemberitahuan, maka akan kehilangan haknya sebagai keanggotaan KPK. Informasi mengenai pelayanan kedukaan dapat menghubungi Ketua 1 dan Sekretaris 1 PHMJ atau Komisi Pelayanan Kedukaan di sektor masing-masing. Yang terakhir, pertemuan warga Sidi Jemaat. Pertemuan warga Sidi Jemaat akan dilaksanakan secara daring via WA grup sektor dari sektor 1 sampai dengan sektor 6 dimulai dari hari Rabu 20 Januari sampai dengan 3 Februari 2021 dan akan dikoordinasi majelis sektor masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian. Catatan, jemaat menyampaikan saran atau masukan melalui WA grup sektor masing-masing. Kemudian hasil dari diskusi yang telah disepakati bersama dalam grup sektor dirangkum dan disusun secara tertulis oleh majelis sektor untuk diserahkan kepada PHMJ. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita berdiri dan kita menyanyi Gita Bakti 115 bait 1 dan 2. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang rusak.
Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya.